Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Arul Kader. Oke guys, di konten kali ini saya bakal membahas soal pertandingan Indonesia semalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Bahrain yang sangat disayangkan sekali guys. Nyaris Indonesia bisa mencuri 3 poin di markas Bahrain atau di tanah Bahrain, tapi harus sirna. Harapan itu harus putus karena keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversi atau sangat merugikan para pemain timnas Indonesia dan para supporter dan rakyat Indonesia. Oke, di sini saya bakal bahas dari permainan dulu ya. Dari segi permainan Indonesia dari awal kick off babak pertama memang kurang efektif permainan Indonesia. Dari awal kick off babak pertama sampai menit 35, yaitu memang Indonesia terlihat banget sangat kesulitan untuk bisa mencari celah menembus pertahanan dari Bahrain. Bahkan Indonesia hampir nyaris tidak ada peluang, sepak pojok pun tidak ada di babak pertama itu, nyaris banget tidak ada peluang. Sampai masuk di menit 40 plus injury time baru Indonesia mendapatkan satu momen, yaitu melalui umpan dari Ivar Jenner sebelum mengenai Max Hilgers dan disapu bersih dimanfaatkan oleh Wak Haji Ragnar Oratmangun ya, dan berujung menjadi gol penyeimbang satu sama antara Indonesia versus Bahrain sampai turun minum. Di babak kedua Indonesia sebenarnya awal kick off babak kedua Indonesia sebenarnya bermain sudah impresif, udah dominan dan udah agresif, berani keluar untuk menyerang, dan terbukti di menit 77 Indonesia berhasil membalikan keadaan dari awalnya tertinggal 1-0 menjadi berbalik unggul memimpin 2-1 berkat bola placing atau suntikan placing dari Rafael Strike yang sangat cantik, sangat indah placing dari Rafael Strike. Gue akuin itu emang placingnya berkelas gitu. Pemain kelas dunia emang beda placingnya kayak pemain kelas Tarkam. Sebenarnya dari unggul 2-1 itu timnas Indonesia sebenarnya sudah memasuki sampai menit 90 ya, sampai menit 9. Bahkan injury time 6 menit itu Indonesia masih bisa mampu menahan mengamankan keunggulan mereka itu 2-1. Tapi yang jadi permasalahan di sini keputusan wasit yang kontroversi guys. Keputusan wasit yang sangat-sangat berat sebelah dari awal pertandingan aja. Ini dari awal pertandingan aja gue lihat, gue kan nonton kan live semalam itu. Dari awal pertandingan aja emang kita bisa melihat yang pastinya yang nonton pertandingan semalam itu bisa melihat gimana dari awal pertandingan itu keputusan wasit atau perlakuan wasit ke timnas Indonesia itu sangat berat sebelah gitu guys. Jadi ketika kalian bisa lihat ketika pemain Indonesia pemain Bahrain itu unggul 1-0, kalian bisa lihat itu pemain Bahrain itu nggak bisa kesenggol dikit pasti jatuh, dan pasti jatuhnya itu gulingnya itu 4-6 meter ke depan gitu guys. Padahal cuma kesenggol sama body charge, dan itu mereka jatuhnya jauh banget gitu guys. Ini permainan Bahrain 11-12 sama permainan timnas Guinea yang berlaga di playoff Olimpiade Paris kemarin yang 2-3 itu sama persis guys. Wasitnya juga 11-12. Emang wasitnya kagak benar, kagak jelas. Dan saya setuju sama pernyataan Coach Justin bahwa wasit-wasit AFC ini wasit-wasitnya tolol semua guys, kagak jelas semua wasit-wasit AFC ini. Jadi di saat Bahrain tertinggal drama, jadi kita udah nggak melihat permainan sepak bola. Di saat Bahrain unggul ya 1-0 itu permainan sepak bola seketika berubah menjadi drama gitu guys. Nah ketika Indonesia berhasil menyamakan kedudukan, pemain Bahrain ini mulai sadar gitu bahwa mereka udah nggak bisa drama lagi, karena selaku tuan rumah mereka juga harus mengejar kemenangan. Karena di laga sebelumnya mereka juga dihajar Jepang 5-0 guys, dicukur habis Jepang 5-0 dengan skor yang sangat telak gitu.
di kandang mereka sendiri juga. Dan bukan bukan Bahrain melawan Jepang itu bukan pertandingan yang fair juga. Banyak ada juga kenakalan-kenakalan para supporter, sebagai yang kita tahu itu menggunakan laser ke pemain Jepang untuk mengganggu penglihatan. Tapi itu ya sekelas Jepang lah ya, sekelas Jepang, perwakilan raksasa Asia, itu nggak terlalu berpengaruh, walaupun FIFA memberikan sanksi ke supporter Bahrain gitu, sebagai sanksi, sebagai denda gitu, karena kecurangan atau kenakalan supporter Bahrain yang menggunakan laser ke pemain Jepang. Tapi ya sekelas Jepang lah ya, kita nggak usah heran kalau cuma masalah-masalah sepele gitu mereka masih bisa ngatasin gitu. Keputusan kontroversial dari wasit Al-Kaf apa ini Ahmed Al-Kaf. Satu pertanyaan besar bagi saya, kenapa wasit dari Oman gitu? Karena kita tahu Oman sama Bahrain ini berasal dari serumput yang sama gitu, sama-sama dari Asia, dari Timur Tengah gitu. Kenapa nggak pakai, jadi dari wasit, asisten wasit 1, wasit 2, sama wasit VAR itu semua perangkatnya itu dari Oman gitu, dari Timur Tengah, semua dari Timur Tengah gitu, dari negara-negara Timur Tengah. Kenapa nggak ada perwakilan dari perwakilan perangkat wasit dari seperti Korea Selatan atau Jepang, atau selain dari Timur Tengah lah? Kenapa harus pakai perangkat dari Timur Tengah semua gitu kan? Sedangkan Indonesia ini bermain dengan negara Timur Tengah, yaitu Bahrain gitu. Dan terbukti di saat Indonesia telah berhasil membalikan keunggulan menjadi 2-1, di situ kita lihat pemain-pemain Bahrain sudah nggak ada drama lagi. Mereka emang fight gitu, emang mereka berani body charge, berani fight, nggak ada drama-drama jatuh guling-guling 4-5 meter, kesenggol dikit jatuh 4-5 meter, guling-gulingnya nggak ada, karena mereka tahu mereka dalam posisi tertinggal gitu. Mereka bakal cari cara gimana caranya bisa membalas atau membalikan keadaan gitu dengan sisa waktu yang makin menipis. Dan masuk di menit 90, yang artinya udah 2 kali 45 menit waktu normal, itu tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Oke, waktu 6 menit sampai menit ke 97 pun itu Indonesia masih berhasil mengamankan keunggulannya itu. Masuk di menit 98 lewat 33 itu terjadi servis. Maksudnya masuk di menit 98 itu terjadi servis. Di menit 98:33 itu terjadi gol yang bola rebound, bola hasil sundulan dari pemain Bahrain, itu rebound bola liar yang disambut salah satu pemain Bahrain dan bisa menjadi gol gitu. Dan yang buat saya lebih jengkel gitu guys, saya buka Instagram dan saya melihat postingan dari Bahrain, dari akun sosial media Bahrain, itu mereka menulis gol mereka itu di menit 96. Pala bapak kau, 96. Itu menit kalian tuh di 99 gitu. Gol Bahrain itu tercipta di menit 99. Sedangkan kalau kita melihat aturan, kalian bisa baca di sini. Kita melihat aturan, berdasarkan aturan FIFA yang tertera di situs resmi FAB, wasit memang berwenang menambahkan waktu di luar tambahan 6 menit apabila ada peristiwa yang mengakibatkan penundaan lebih lanjut, seperti cedera atau gangguan lainnya. Maksudnya gangguan lainnya ini seperti euforia asap yang dibuat oleh penonton atau lain sebagainya, yang dikira bisa mengganggu jalannya pertandingan. Itu bisa ditambahkan waktu lebih dari 6 menit gitu. Namun jika tidak ada insiden yang jelas selama perpanjangan waktu, keputusan untuk memberikan pertandingan berlanjut hingga lebih dari 3 menit dapat dipertanyakan gitu. Jadi di sini jelas, di sini tambahan waktu 6 menit sampai wasit meniupkan berakhirnya kick off babak kedua atau berakhirnya pertandingan Indonesia versus Bahrain itu di menit 99, setelah Bahrain cetak gol penyama kedudukan. Itu guys, itu yang membuat
para pemain Indonesia ofisial, sampai Sen Patinama juga hampir terlibat. Pak Sumarji kita lihat selaku manajer timnas Indonesia dapat kartu merah, itu kan nggak logis gitu. Itu kan patut dipertanyakan gitu. Patut dipertanyakan lisensi wasitnya ini, lisensi wasit sebagai wasit internasional Ahmed Al-Kaf ini patut dipertanyakan gitu, karena kalau dia lebih 1 menit, bahkan di situ ada sebuah momen yang udah masuk menit 97 lewat ya, 97 lewat itu bola udah jauh berada di wilayah pertahanan Indonesia. Seharusnya itu udah ditiup gitu, karena di menit 96 ke atas itu Indonesia dapat 1 peluang lah, itu masih dapat 1 peluang melalui Ragnar Oratmangun, tapi gagal dieksekusi dengan baik. Nah sebenarnya abis dari situ udah ditiup gitu, udah ditiup aja karena udah lewat dari 6 menit, karena nggak ada, seperti saya bilang tadi, setelah timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 dari Bahrain, ini pemain Bahrain nggak ada yang guling-guling, dan pemain Indonesia juga nggak drama gitu, nggak mengulur waktu dengan berpura-pura jatuh, berpura-pura sakit seperti yang Bahrain lakukan di awal babak pertama yang di saat mereka unggul 1-0 gitu. Jadi emang nggak ada lah alasan buat wasit ini menambah waktu di luar injury time 6 menit, karena nggak ada pemain yang guling-guling, karena ya itu pemain Bahrain ini emang udah fight gitu, emang udah berani adu otot dengan pemain timnas Indonesia, karena mereka tahu mereka tertinggal. Jadi nggak ada alasan bagi wasit bilang oh ini ada tambahan waktu lebih dari 6 menit karena ada faktor non teknis. Ya non teknisnya itu ya dari wasitnya sendiri, entah wasitnya ini kerjasama sama bandar judi online untuk pengaturan skor, atau kerjasama dengan AFC gitu untuk menggagalkan kemenangan Indonesia, karena kemenangan Indonesia itu sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat menyakitkan, menyedihkan banget guys, karena udah tinggal beberapa detik lagi gitu, dan saya pikir kalau misalnya servis tendangan sudut itu nggak masuk, pasti itu udah wasit udah pasrah juga, dia nggak bisa juga kalau misalnya tendangan servis sepak pojok itu nggak masuk, terus dia belum menitkan peluit tanda berakhirnya pertandingan, itu wah itu udah pasti bakal kacau lagi gitu, lebih kacau daripada yang sekarang terjadi gitu. Dan wasit ini harus kita kasih pelajaran guys, wasit ini harus kita kasih pelajaran, kita nggak bisa ini selalu, ini bukan 1-2 kali atau 3 kali kita dicurangin wasit. Kita masih ingat banget itu yang paling menyakitkan juga yang di Olimpiade playoff Olimpiade Paris, itu sangat kontroversi. Jadi buat AFC ini, coba kalian tag sama-sama ini akun AFC guys, kita serang aja akun AFC guys sama-sama. Ini AFC ini wasit-wasit mereka lisensi dari mana ini guys, kagak jelas semua ini. Oke guys, jadi segitu aja komentar saya dari hasil pertandingan Indonesia versus Bahrain tadi malam atau tadi subuh. Saya masih tetap dukung Indonesia dan wajib kita beri apresiasi ke pemain timnas Indonesia. Kita tidak bisa menghujat karena gagal menang atau permainan Indonesia. Bagaimana menurut saya permainan Indonesia udah luar biasa, udah sepantasnya. Dari segi permainan kita bisa melihat Indonesia versus Bahrain itu, dari segi permainan Bahrain itu emang masih kalah skill, kalah adu skill. Ya Indonesia emang kalah faktor non teknis, tapi Indonesia tidak kalah skill, bahkan skill Indonesia, pemain Indonesia itu lebih jauh di atas Bahrain gitu. Cuma ya mau gimana lagi guys, mau gimana lagi kalau emang ada faktor non teknis yang bisa menghalang kemenangan timnas kita, timnya itu timnas Indonesia. Jadi menurut saya kita nggak usah ada hujat pemain gini karena pemain udah berjuang. Kalian bisa lihat tuh Malik Rizaldi dari awal kick off babak pertama udah berbenturan dengan pemain belakang Bahrain dan udah sobek bagian sininya guys. Itu masih bisa dilanjutkan pertandingan sampai babak masuk babak kedua. Jadi kalian nggak bisa menyalahkan pemain karena ini bukan salah pemain sudah berjuang, dan kita emang semalam dikerjain oleh wasit dan AFC. Oke, jadi Indonesia akan bertandang lagi ke markas China.
Tiongkok. Di tanggal 15 kita saksikan bersama-sama. Di tanggal 15 semoga Indonesia bisa memetik 3 poin penuh di kandang atau di markas China, dan semoga wasit yang wasit dan seluruh perangkat yang memimpin jalannya pertandingan Indonesia versus China itu nggak kayak yang lawan Bahrain ya, gitu guys. Jadi untuk seluruh wasit tolonglah bersikap fair play, karena kalian memimpin pertandingan dengan berat sebelah itu sangat-sangat tidak sportif dan tidak fair play, dan udah di luar dari SOP kinerja kalian. Oke? Kita bertemu di konten selanjutnya.